Nah, di sini ada 7 orang pelaku dari kasus ini. Dan untungnya dari pelaku ini sudah diamankan 3 orang tersangka yang terlibat di dalam kasus pemerkosaan dan juga penganiayaan ini. Welcome back to my channel, selamat datang kembali di channel ini. Dan terima kasih bagi kamu yang udah klik video ini, dan pastikan kamu tonton videonya sampai akhir karena akan ada kisah-kisah ataupun cerita menarik di video ini. Dan oh ya, satu lagi, pastikan kamu juga klik tombol subscribe serta like ataupun bisa tulis komen di kolom komentar, dan supaya kamu bisa mendapatkan update terbaru dari channel ini tentang video ataupun cerita-cerita yang mengenai kasus ataupun peristiwa yang terjadi di sekitar kita maupun di luar negeri. Nah, seperti biasa pada video kali ini kita akan membahas ataupun menceritakan suatu kasus ataupun peristiwa kriminal yang tentunya akan meningkatkan kewaspadaan kita terhadap lingkungan sekitar, karena kita tidak tahu kejahatan itu bisa datang kapan aja dan di mana saja, dan tidak melihat siapa aja yang akan menjadi korbannya. Nah, untuk itu tanpa berlama-lama langsung aja ke ceritanya. Nah, sebelumnya pernah nggak sih lo ketika berkunjung ataupun liburan ke suatu daerah, bahkan ke luar negeri, namun ada beberapa hal ataupun peristiwa yang mungkin tidak mengenakan bagi kamu di daerah ataupun negara tersebut. Misalnya pelayanan yang tidak memuaskan, ataupun kunjungan wisata yang tidak sesuai dengan ekspektasi, ataupun orang-orang di sekitar daerah ataupun negara tersebut yang membuat kita merasa tidak nyaman ataupun merasa terganggu dengan sikap-sikap ataupun ucapan-ucapan mereka. Nah, mungkin inilah yang dirasakan oleh sepasang kekasih yang sedang menikmati jalan-jalan mereka ataupun liburan mereka di negara India. Nah, perempuannya ini adalah orang dengan kewarganegaraan Brazil, sedangkan si prianya adalah orang dengan kewarganegaraan Spanyol. Mereka berdua ini adalah sepasang kekasih yang memutuskan untuk berkeliling ataupun mengunjungi beberapa negara. Namun nahas bagi mereka, karena pada waktu ia mengunjungi India, lebih tepatnya berlibur di India, mereka malah mendapatkan perlakuan yang sangat tidak mengenakan bagi mereka, di mana si perempuannya diperkosa oleh 7 orang laki-laki India pada waktu itu. Sedangkan si prianya dipukuli ataupun dihajar habis-habisan sehingga membuat tubuhnya luka-luka. Tapi untungnya mereka ini bisa diselamatkan oleh pihak kepolisian. Atas kasus ini, publik pun memberikan reaksi kemarahan terhadap peristiwa ini ataupun kasus yang menimpa pasangan yang niatnya awalnya adalah untuk berkunjung ataupun jalan-jalan menikmati liburan mereka, tapi malah mereka mendapatkan perlakuan yang sangat-sangat di luar harapan mereka ya. Nah, di sini ada 7 orang pelaku dari kasus ini, dan untungnya dari pelaku ini sudah diamankan 3 orang tersangka yang terlibat di dalam kasus pemerkosaan dan juga penganiayaan ini. Sedangkan 4 pelaku lainnya masih menjadi buronan kepolisian India. Peristiwa ini tepatnya berada di daerah yang bernama Jharkhand. Tindakan penganiayaan dan pemerkosaan ini terjadi sekitar jam 11 malam waktu India pada hari Jumat, tepatnya pada tanggal 3 Januari tahun 2024. Saat kepolisian mendatangi TKP, maka pihak kepolisian sudah melihat mereka dalam kondisi yang babak belur ataupun mengenaskan. Salah seorang korban yang bernama Fernanda mengungkapkan bahwa ia itu sudah diperkosa oleh 7 orang laki-laki, kemudian juga merampok mereka berdua, yaitu juga dengan pasangannya. Namun sebenarnya yang menjadi incaran mereka adalah untuk memperkosa si Fernanda ini. Setelah diminta keterangan oleh kepolisian, maka Vicente pun, yaitu pria yang menjadi korban ini, juga membeberkan bahwa ia terkena hantaman di kepala dan juga sampai dihajar berkali-kali hingga membuat mulutnya terluka, bahkan sangat parah akibat serangan dari 7 orang pria tersebut. Nah, bagaimana sih kejadian sebenarnya yang menimpa 2 orang kekasih ini?
Awalnya mereka ini ya niatnya adalah jalan-jalan untuk mengunjungi berbagai negara ataupun berbagai daerah. Namun ketika mereka tiba di India, mereka tidak menemukan hotel untuk menginap. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk mendirikan tenda di pinggir jalan. Nah, mungkin ketika mereka berkemah di pinggir jalan itu, 7 pemuda ini ataupun 7 pria ini melihat ada kesempatan. Jadi disitulah mereka melancarkan aksinya. Untungnya setelah mereka melancarkan aksinya, si korban langsung menelepon pihak kepolisian India dan ya mendengar laporan ataupun berita yang dilaporkan oleh si Fernanda ini. Akhirnya pihak kepolisian pun segera menuju ke TKP. Setelah kepolisian tiba di TKP, kemudian pihak kepolisian ini bertanya kepada Fernanda dan juga Vicente. Namun pihak kepolisian India tidak paham apa sih sebenarnya yang mereka katakan. Ya, karena mereka berdua adalah orang dengan kebangsaan Brazil dan Spanyol, dan mereka tentu berbicara dalam bahasa mereka sendiri. Namun walaupun pihak kepolisian tidak mengetahui apa sih sebenarnya yang mereka ucapkan, tapi terlihat di badan mereka ada luka-luka juga memar, dan pihak kepolisian pasti langsung berasumsi bahwa mereka ini sudah mendapatkan masalah. Ternyata cukup berbahaya ya kalau misalnya kita pergi ke negara lain dan kita tidak tahu apa aturan ataupun bagaimana situasi di daerah tersebut, maka hal-hal yang tidak kita inginkan bisa saja terjadi. Nah, ini pentingnya bagaimana kita untuk melihat kondisi ataupun mencari tahu informasi tentang negara ataupun daerah yang akan kita tuju, karena kita tidak menginginkan kejadian seperti ini, apalagi sampai merugikan diri sendiri. Nah, setelah kejadian itu, pihak kepolisian pun langsung bergegas mencari siapa sih tersangka ataupun pelaku dari kejadian ini. Setelah dilakukan penyelidikan dan pengejaran, maka ditemukan ataupun diamankan 3 orang tersangka, dan dari 3 orang tersangka ini salah satunya memberikan informasi dan nama-nama pelaku-pelaku selain mereka. Setelah kejadian ini, apa sih reaksi dari pihak negara Spanyol dan juga Brazil? Ya, tentu karena kriminal ataupun peristiwa ini terjadi di negara India, maka pasti ada reaksi ataupun respon dari negara mereka berdua, yaitu Spanyol dan juga Brazil. Pihak Spanyol mengatakan bahwa ia akan terus mengawal kasus ini karena ini merupakan kasus dengan penyerangan dan juga perampokan yang mungkin bisa dikatakan dalam tingkat berat gitu ya. Sedangkan dari pihak pemerintahan Brazil, mereka akan memberikan dukungan sepenuhnya kepada warga mereka, yaitu Fernanda. Ternyata peristiwa ini tidaklah satu-satunya, melainkan masih banyak peristiwa mengenai kasus yang serupa dengan yang dialami oleh Vicente dan juga Fernanda, di mana pada bulan Desember tahun 2012 orang perempuan yang menumpangi bus diperkosa beramai-ramai oleh laki-laki India pada saat itu, dan kemudian dibiarkan meninggal di bus yang ia tumpangi. Nah, ini tentu sangat miris ya. Apakah memang beberapa ataupun daerah di India itu sudah tidak aman bagi para wanita yang keluar dari rumah mereka, sehingga mereka pun mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakan sampai menghilangkan nyawa. Semenjak peristiwa yang dialami oleh wanita yang bernama Jyoti Singh ini, dia adalah seorang fisioterapis yang kala itu menumpang sebuah bus. Ternyata di dalam bus itu ada 5 orang laki-laki yang berniat jahat kepadanya. Akhirnya dia pun dihajar oleh 5 laki-laki ini, dan kemudian tidak hanya itu, dia juga diperkosa. Dia pun tewas di dalam bus tersebut, dan malangnya jasadnya ditinggalkan begitu saja oleh para pelaku kejahatan ini. Kejadian yang menimpa Jyoti ini menimbulkan protes besar-besaran terhadap pemerintahan, karena pemerintah pada waktu itu tidak membuat undang-undang ataupun peraturan yang kuat, sehingga para tersangka pemerkosaan ini tidak dihukum ataupun tidak semuanya mendapatkan hukuman, melainkan mereka dengan bebasnya bisa menghirup udara kebebasan setelah melakukan tindak kejahatan tersebut. Mirisnya, menurut catatan kriminal dari
Kementerian Nasional India tercatat ada 90 kasus pemerkosaan terjadi setiap harinya di tahun 2022. Namun ada fakta lain, yaitu banyak sekali kasus-kasus pemerkosaan ataupun pelecehan yang dialami oleh wanita di India tidak dilaporkan karena mereka sudah memiliki stigma. Ketika dilaporkan, pihak kepolisian ini tidak menangani kasus mereka dengan cepat. Akhirnya mereka pun tidak berani melapor, yang nanti ujung-ujungnya tidak selesai juga. Berapa banyak kasus pemerkosaan yang sudah dilaporkan kepada pihak kepolisian, namun penyelidikan dari kasus tersebut mandek sampai bertahun-tahun dan tidak ditemukan adanya hukuman terhadap para tersangka ini, melainkan mereka hanya dibiarkan bebas saja dan kasusnya juga dibiarkan begitu saja. Kembali ke kasus yang dialami oleh Vicente dan juga Fernanda tadi, mereka tidak hanya mendapatkan dukungan dari negara mereka, melainkan juga dari wanita-wanita ataupun aktivis-aktivis yang berjuang demi perempuan, dan mereka pun mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang sudah mendukung mereka karena kejadian yang mereka alami beberapa hari yang lalu. Dari cerita ini kita belajar bahwa dimanapun dan kapanpun kewaspadaan itu sangat diperlukan, karena kita tidak tahu bahaya itu bisa mengintai kita di mana saja dan kapan aja. Nah, pentingnya kewaspadaan itu juga nanti akan menguntungkan bagi kita. Sedangkan ketika kita lalai, maka kerugian yang akan kita dapatkan. Mungkin cukup sekian video kali ini, dan terima kasih bagi kamu yang udah nonton video ini sampai akhir dan mendengarkan ceritanya. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan tinggalkan komentar di kolom komentar, dan see you on the next video.